Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum yang kedua ini kita akan belajar tentang keep, timer, internal relay, dan counter. Pertama kita buka aja aplikasi PLC Omron-nya, new. Terus device name itu tulis aja praktikum 2. Device type-nya itu kita pilih yang CP1IE. Langsung aja oke. Nah, keep yang pertama ini kita mau bahas keep. Keep itu fungsinya nahan, hampir sama kayak set dan reset. Nah, yang pertama itu kita bikin NO. Terus button yang pertama itu 000 tombol 1. Kita kasih kabel. Terus kita pilih yang ini, new PLC instruction. Tulis skip. Terus kita dia ini outputan yang pertama. Kita kasih kode 10.000 lampu 1. Nah, untuk keep ini dia harus punya 2 inputan. Kita kasih yang kedua. Kita pakai NO lagi. 001 tombol 2. Nah, langsung aja kita pilih yang work online. Jadi keep ini kayak gabungan dari set dan reset. Kita coba aja nih. Jadi tombol pertama ini ibaratinnya set. Kalau kita nyalakan, dayanya langsung dialiri dari power supply ke lampu. Lampunya nyala. Nah, kalau yang tombol pertama ini kita matiin, lampu masih nyala. Nah, cara agar si lampu ini mati, kita pilih tombol yang kedua. Jadi yang tombol 1 ini hampir sama kayak set, tombol 2 ini kayak reset. Jadi misalnya kita tombol 2-nya kita nyalain, nah lampunya mati. Tapi dayanya masih ada. Untuk kita putusin dayanya, kita pilih 0. Kita matiin si tombol 2-nya. Nah, kayak gitu. Lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu timer. Timer itu jadi misalkan dia dikasih inputan on, maka si timer itu akan nyala sesuai dengan waktu yang udah kita kasih. Misalkan tagar 50 berarti itu 5 detik. Langsung aja kita bikin pakai NO 002 tombol 3. Kita kasih kabel. Terus kita pilih lagi yang new PLC instruction. Untuk timer itu kodenya TIM 001 pagar. Misalnya kita mau 5 detik berarti 50. Oke, lampu 2 oke. Nah, terus kita bikin lagi outputan buat si timernya. Nah, untuk outputan timer ini kita kodenya itu, ini kan buat si timer berarti T, kodenya 001. Oke. Kita kasih kabel. Terus kita kasih outputannya 10.001 lampu 3. Nah, kita work online aja, langsung kita coba. Nah, di sini kan dayanya udah ada nih dari power supply. Nah, untuk kita nyalain si timer ini, tombol 3 ini langsung kita nyalain aja. 1. Oke. Nah, 50 tadi itu hitung mundur sampai dengan 0. Nah, maka langsung si lampu 2 itu nyala. Untuk matiinnya, kita kasih aja kode 0. Nah, itu. Langsung kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu internal relay. Jadi, langsung aja kita bikin rangkaiannya. Kalau internal relay itu, kita pakai NO.
tombol yang belum pakai berarti 003. Tombol 4. Nah, kita kasih lagi inputan internal relay-nya pakai NO. Untuk internal relay ini kodenya itu kita pakai 20.000 karena kita pakai CP1IE. Kalau di CP1IA itu kodenya 40.000. Jadi di tiap-tiap PC itu kodenya beda-beda. Jadi kita 20.000. Nah, kita tulis aja internal relay. Nah, terus kita paralelin si inputannya. Terus kita kasih lagi, misalkan kita pakai NC 004 tombol 5. Oke. Terus kita kasih outputannya. Kalau untuk internal relay itu berarti outputannya kita pakai kode si internal relay-nya, itu 20.000. 20.000, kita tulis aja namanya internal relay. Nah, jadi sini nih, ini kita udah bikin rangkaian internal relay ini. Supaya lebih gampang, si tombol 4 ini kita ganti aja namanya jadi tombol on. Si tombol 5 ini kita ganti aja namanya jadi tombol off. Nah, jadi misalkan kita pakai internal relay, semua diagram ladder yang ada di sini ini kita harus pakai si inputan internal relay-nya. Kita geser aja. Kita kasih inputan internal relay-nya itu 20.000 internal relay. Semuanya kita kasih inputan si internal relay. Jadi misalnya kita udah pakai internal relay ini, semua diagram ladder harus diawali dengan si internal relay. Nah, langsung aja kita work online. Nah, kalau kita udah pakai internal relay ini, semua output ini gak akan nyala kalau si internal relay-nya kita nggak nyalain. Nih, kita contoh aja, kita coba ya. Yang ini. Nyalain. Tuh. Si timernya nggak bakal nyala kalau si internal relay ini nggak kita nyalain. Kita matiin ya. Nah, langsung aja kita coba on-nya ini. Tombol si on ini kita nyalain. Nah, baru si arusnya ini ngalir ke outputan. Jadi fungsinya internal relay ini, kalau kita nggak nyalain, arusnya ini nggak akan ngalir ke outputannya. Jadi misalkan kita mau matiin, kita pencet aja tombol yang ini NC, kita nyalain. Nah, arusnya nggak tersambung lagi ke output gitu. Lanjut materi yang keempat, kita belajar tentang counter. Jadi counter itu kita harus ngasih instruksi input on kepada si output sebanyak, misalkan kita ngasih instruksi sebanyak 5 kali. Jadi si output itu akan nyala jika kita udah ngasih instruksi sebanyak 5 kali. Misalkan kita belum nyampe 5 kali, si output atau si lampu itu nggak akan nyala. Langsung aja kita bikin rangkaiannya. Kita pakai NO. Kan karena di sini kita udah pakai internal relay, berarti kita harus mulai dengan internal relay. Untuk kode internal relay itu kan 20.000. Nah, kita kasih label.
Terus pilih yang new PLC instruction. Untuk counter itu kodenya itu CNT, misalkan 002 pagar 4. Nah, jadi si pagar 4 ini menandakan bahwa jika kita mau nyalain si output, kita harus nyalain si tombol on sebanyak 4 kali. Nah, untuk si counter ini dia butuh 2 inputan. Kita paralelin. Nah, yang pertama kita di sini pakai NO 005. Yang kedua kita kasih lagi inputannya 06. Nah, jadi di sini langsung aja kita coba. Nah, ini kan di sini daya ditahan oleh si internal relay ya. Jadi misalkan kita mau ngalirin daya ke output, jangan lupa karena di sini kita udah pakai internal relay, berarti kita harus nyalain si internal relay-nya terlebih dahulu supaya dayanya ngalir ke output. Kita nyalakan. Nah, di sini kan daya udah dinyalakan nih. Tapi karena ini paralel, jadi untuk menyalakan si counter ini ibaratin tombol on untuk nyalainnya, ini buat off, buat matiin si counter. Nah, untuk kita nyalain si output si counter ini, kita harus ngasih instruksi atau perintah sebanyak 4 kali karena tadi kita nulis pagar 4. Nih, kita coba 1, belum nyala. Nah, matiin lagi. Nyalakan lagi, matiin lagi. Nyalakan lagi, matiin lagi. Nyalakan lagi. Nah, pada instruksi yang keempat baru si output dari counter ini nyala. Jadi misalkan kita belum ngasih perintah sebanyak 4 kali kayak tadi, nyala mati sebanyak 4 kali, si output ini nggak bakal nyala. Nah, untuk mematikan si output ini, kita pakai tombol yang kedua ini. Ini ibaratinnya tombol off. Nah, tuh lampunya mati kan. Nah, jadi walaupun daya yang ngalir, karena kita udah matiin ini tombol, ini fungsinya buat mematikan si output itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.